Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Karim Apriyandi, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Negeri Malang. Pada kali ini saya akan melakukan praktek kegiatan pembelajaran sebagai syarat untuk ujian kinerja dengan nomor pendaftaran peserta ujian kinerja sebagai berikut. Perkenalan saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With my head again, you had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena pada hari ini alhamdulillah kita sudah diberikan kesehatan yang stamina yang kuat dan bisa mengikuti pembelajaran kali ini ya anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak, baik. Oke, sip ya, baik semuanya, sehat juga. Siapa yang tidak hadir Jay kali ini? Ada Pak. Oke. Ya. Mungkin itu kendala perangkat ya, belum bisa join karena maklum ya, kita tadi hujan sedikit pagi. Jadi kemungkinan mungkin kendala perangkat dan lain-lain. Biasanya nanti di tengah-tengah mereka hadir karena sudah diinfokan. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, baiknya sebagai bentuk syukur karena Allah Subhanahu wa taala juga. Silakan untuk ketua kelas kita Jay untuk memimpin doanya. Baik Pak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selesai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berdoa dan tentunya mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang akan kita mulai kali ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai bentuk rasa cinta dan nasionalis kita terhadap bangsa kita sendiri. Baik, ini ada yang masuk dulu nih. Nah, kan kata Bapak juga apa? Ada yang masuk. Linda, selamat pagi Linda ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku,
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sebelum kita lanjut terlebih dahulu, Bapak biasanya melakukan dulu presensi ya, untuk sebagai monitoring kehadiran kalian itu sejauh mana. Kalian bisa nanti presensi di Google Classroom seperti berikut. Ya. Nah, ini ya. Silakan kalian isikan nama, nomor absen, lalu keterangan. Keterangannya itu hadir, ya. Baik ya anak-anakku, kali ini tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai adalah yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu kalian akan nanti bisa menerapkan langkah pembuatan banner kampanye PPC. Lalu juga akan bisa mengoptimasi biaya per klik. Kalian akan bisa melakukan praktik pembuatan banner kampanye PPC secara lebih detail dan juga melakukan optimasi biaya per klik dengan mengedepankan perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, responsif dan proaktif selama proses pembelajaran. Begitu ya. Nah, materi pokoknya kita adalah tentang pembuatan banner kampanye PPC, lalu optimasi biaya per klik juga. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai itu, pertama, kalian akan mampu nanti menganalisis konseptual dan faktual banner kampanye PPC itu seperti apa, ya. Lalu akan juga kalian nanti mampu membuat rancangan banner kampanye PPC. Ya, bentuknya seperti apa, deskripsinya, judulnya, lalu juga biaya anggaran berapa, biddingnya berapa, itu nanti akan bisa ya. Lalu selanjutnya akan mampu merancang tahapan optimasi biaya per klik dengan efektif. Selanjutnya, kalian akan mampu membuat iklan PPC menggunakan Google AdWords dan mampu juga melakukan optimasi biaya per klik. Nah, itulah tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini ya, sehingga inilah yang menjadikan hasil belajar kalian nanti akan baik lagi, begitu ya. Dapat dipahami ya anak-anakku semua? Kemarin kita sudah mempelajari Google AdWords, lalu cara pembuatan akunnya juga ya, dan tahapan-tahapan lainnya sudah secara gamblang dan jelas dipaparkan gitu, dipaparkan secara baik, secara ilustrasi juga gambar dan video. Jadi harapan Bapak setelah mempelajari kemarin itu, kalian semakin paham tentang akan adanya akun Google AdWords itu sebagai syarat juga untuk pembuatan banner kampanye pay per click. Sejauh ini ada yang ditanyakan anakku? Paham semua? Insya Allah, Pak. Oke, sip. Baik anak-anakku semua, kita lihat motivasi berikut ya dari hadis riwayat Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di mana ini esensinya adalah siapa saja yang giat mencari ilmu dan siapa saja yang haus akan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu selanjutnya itu Arthur Wellesley mengatakan, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka harus. Dapat diambil kesimpulan dari kedua quotes motivasi berikut bahwa kedudukan ilmu, kedudukan bagi orang-orang yang mencari ilmu itu sangat tinggi sekali, sehingga haruslah kita sebagai seorang generasi muda itu mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Baik, itu motivasi yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya anak-anakku. Sejauh ini ada yang ditanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sok mangga Rizkia, ada yang tanyakan? Bapak Rizky mau nanya, Ya. untuk anggaran per hari buat banner iklan pay per click itu berapa ya? Oke, baik. Terima kasih Rizkia. Nah, sejauh ini yang Bapak berdasarkan pengalaman itu Bapak menginputkan sejumlah 50.000 untuk anggaran harian ya. Nah, supaya nanti ketika di bagian input pas menentukan anggaran harian kita isikan saja 50.000 gitu. Ya, yang baiknya itu minimalnya sih. Kalau maksimalnya silakan. Karena itu adalah uang kita yang akan nanti diinvestkan ke dalam untuk mendanai biaya kampanye PPC kita. Jadi minimal 50.000. Oke, paham ya? Paham Pak, makasih Pak. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya ya Rizky ya. Selanjutnya Bapak akan memaparkan dulu cara pembuatan banner kampanye PPC dan optimasi biaya per klik itu seperti apa. Yang pertama langkahnya itu adalah kalian harus mempunyai akun Google AdWords-nya ya. Yang keduanya kalian harus mempunyai website. Kenapa? Karena nanti ketika proses pembuatan kampanye PPC itu harus melingkan sebuah website gitu ya. Ketiganya itu mengikuti langkah selanjutnya yang nanti Bapak akan tentukan dalam simulasi. Baik, sekarang Bapak akan simulasikan cara pembuatan banner kampanye PPC. Itu silakan kalian untuk menyimaknya ya. Baik, Bapak akan simulasikan pembuatan banner kampanye PPC dan melakukan optimasi biaya per klik. Yang pertama, kita harus mempunyai dulu blog atau website. Nah, Bapak sudah mempunyai blog. Kalian sudah diajarkan juga kemarin kan dan sudah mempunyai blog ya. Nah, ini adalah blog Bapak. Nah, ini kita buka dulu. Kita buka dulu blognya supaya nanti memudahkan kita untuk menginputkan alamat URL-nya ke dalam syarat yang diminta dalam Google AdWords. Selanjutnya, kita buka di search engine itu, kita ketikkan Google Ads. Kita buka Google Ads, ketik, setelah itu enter. Lalu di urutan pertama, kita klik yang Google Ads. Nah, setelah itu kita diminta untuk masuk ke dalam akun Google Ads karena kemarin kalian sudah juga ya membuat ya. Kita klik Get Started. Kita tunggu loading. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, oke. Kita sudah berada dalam akun Google Ads kita yang dimana adalah sebagai platform ya untuk membuat banner kampanye. Nah, pada jendela layar Google Ads ini kita harus melakukan apa dulu? Yang pertama adalah kita harus klik Keyword Planner dulu. Keyword Planner buat apa, Pak? Sebagai pencarian kata kunci di mana kita harus memerlukan kata kunci yang spesifik, unik dan baik untuk nanti seberapa jauh visitor untuk melihat iklan kita ya atau men-searching iklan kita. Yang pertama kita temukan kata kunci baru, setelah itu baru klik ya. Setelah diklik di sini kita lakukan ketikan, misalkan Bapak akan buat judul iklannya adalah jual hijab. Klik dan tekan enter dalam keyboard. Setelah itu kita klik dapatkan hasil. Nah, oke. Nah, di sini sebetulnya adalah optimasi biaya per klik atau optimasi iklan PPC, sama juga ini ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu penelusurannya. Ketika kita membuat iklan kampanye PPC dengan jual hijab,
ya dengan kata kunci jual hijab, dua kata ya, jual hijab. Nah, di sini lihat, jual hijab, penelusuran yang dilakukan per bulan rata-rata oleh visitor itu 100 sampai 1000. Berarti ini banyak nih. Nah, kita boleh nanti membuat kata kunci seperti ini sebetulnya. Namun kita lihat persaingannya tinggi. Berarti banyak orang yang membuat kata kunci jual hijab ini gitu. Maksudnya itu. Makanya persaingannya tinggi. Lalu bidding. Ya, bidding itu anggaran hariannya berapa? Semakin besar berarti semakin baik dan kita semakin berada di urutan teratas dalam search engine. Kita lihat di sini yang paling terbesar adalah bidding halamannya itu jual hijab Rp988 per klik. Betul ya. Berarti di sini paling besar adalah Rp988,40. Nah, dengan kata kunci jual hijab berarti itu baik untuk kita gunakan kampanye PPC dan persaingannya tinggi, nggak masalah. Yang penting kita bagian bidding, strategi optimasi biaya per kliknya adalah dengan harus bisa menganggarkan biaya itu lebih besar dari yang sudah ada. Yang sudah ada berapa? 988. Kita anggarkan 1000 saja. Paham ya anak-anakku semua? Halo? Paham, Pak. Oke. Baik. Nah, setelah mengetahui kata kunci ini, kita balik lagi ke yang sebelumnya. Kita undo. Nah, kita mulai membuat kampanye baru ya. Berarti dengan namanya jual hijab. Ya, jual hijab. Misalkan kita gunakan jual hijab. Klik kampanye baru. Setelah itu, klik kampanye baru, buka. Nah, pada bagian kedua ini kita apa? Pilih sasaran yang menentukan kesuksesan kampanye ini bagi Anda. Yang harus dipilih yang mana? Yang harus dipilih adalah buat kampanye tanpa panduan sasaran. Ya, karena kita akan menggunakan searching ya, menggunakan search engine. Nah, kalau ini kan penjualan itu mendorong penjualan secara online. Namun, yang berdasarkan pengalaman yang sering Bapak buat, itu Bapak sering menggunakan ini. Kita klik yang buat kampanye tanpa panduan sasaran. Setelah diklik, di sini ada jenis-jenis ads-nya, jenis-jenis iklannya, ya. Apakah iklannya mau penelusuran, ya? Jadi penelusuran, apakah mau display, apakah mau shopping, apakah mau video dan lain-lain. Nah, penelusuran itu seperti apa, Pak? Seperti berikut. Nah, kita lihat, ya. Jual kerudung, misalkan tadi kan Bapak hijab, sekarang jual kerudung. Coba kita lihat, ada nggak yang membuat iklan kampanye PPC? Ada ya, lihat. Nah, ini ada, ini dua kata kunci nih, tuh, Kampung Kerudung, Depok, Kota Bogor. Nah, ini dua kata kunci. Nah, ini adalah judulnya. Nanti akan kita buat. Lalu ini deskripsinya, belanja online aman dan nyaman di Kampung Kerudung. Nah, ini deskripsi, itu contohnya, gitu. Paham? Sarah? Paham, Pak. Oke. Nida dan Alinda Amelia serta Rizkia ya. Oke. Jadi Bapak ulang. Nah, atau yang lain misalkan begini. Sepatu Nike. Kita lihat. Kita ketikkan di Google-nya sepatu Nike. Nah, kita terlihat di sini ada ya. Nah, ini adalah iklan Google banner. Jika ketika kita pilih tadi yang ini ya, pilih display, pilih shopping, pilih shopping, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini mereka ada orang yang membuat iklan kampanye PPC dengan shopping. Nah, ini muncul begitu. Nah, kita lihat. Nah, kalau menggunakan searching berarti ini. Ini adalah judul ya. Judul dari kampanye banner PPC kita. Ada dua kata kunci. Oh, ini dia menggunakan 3 kata kunci. 4 kata kunci. Menggunakan 4 kata kunci, harga sepatu Nike terbaik Desember 2020 Shopee. Nah, ini judul, lalu judul 1, judul 2, judul 3 lah mungkin ya. Nah, di sini adalah deskripsinya. Oke, baik. Kalian paham ya?
Oke, baik. Itu adalah kita akan kalau berdasarkan yang sudah dilakukan, berarti kita akan membuat iklannya adalah penelusuran atau search advertising yang kemarin kita sudah bahas, begitu. Kita klik ini. Nah, di bagian klik setelah mengklik kampanye baru penelusuran, maka apa yang harus kita klik adalah kunjungan situs. Klik kunjungan situs. Nah, disinilah fungsinya kita mempunyai website. Nah, Bapak sudah ada, kalian pun sudah ada kan kemarin. Nah, makanya dari itu Bapak tinggal copy saja. Setelah itu, setelah di copy, Bapak pastekan di bagian kunjungan situs. Gunanya buat apa, Pak? Gunanya ketika nanti iklan kita itu akan masuk ke dalam link situs kita. Begitu. Seperti apa? Seperti begini nanti. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan detik.com. Kita punya website sendiri, misalkan detik.com ya. Misalkan ini ya, contohnya detik.com. Nah, di sini ada iklan. Ada agak iklan advertisingnya. Ada, ini contohnya. Nah, begitu ya. Ini contohnya. Nah, ini adalah menggunakan display. Ya, tadi Google Display Advertising, salah satu dari kampanye PPC sebetulnya. Nah, kayak seperti ini maksudnya, begitu. Paham ya? Nah, ini fungsinya kita menginputkan situs atau harus mempunyai syarat situs yang ditetapkan oleh si Google Advertising itu adalah itu fungsinya. Nanti kita akan dilingkan ke dalam website tersebut dan nanti muncul seperti iklan GrabMart ini ya, belanja serasa dipilih mak sendiri. Baik. Kita close dulu, close juga supaya mempermudah. Nah, pada tahapan ini, lalu apa lagi Pak? Kita klik lanjut. Apakah sudah membuat draft template tersimpan? Kita mulai baru saja. Baik, nah kita pada tahapan ketiga ya, selanjutnya ya. Nah, di sini ada dimunculkan nama kampanyenya apa? Karena kita akan membuat judul kampanye hijab, maka kita akan buatkan jual hijab pasmina saja Bapak. Oke, kata kuncinya ada 3, berarti nama kampanye jual hijab pasmina. Setelah itu, nah di sini jaringan penelusuran. Iklan dapat muncul di dekat hasil Google penelusuran Anda yang tadi Bapak contohkan ya. Ketika kita klik di search engine maka akan muncul gitu. Nah kalau display berarti yang tadi juga, yang seperti tadi website detik.com. Ketika Bapak buatkan ini jual hijab pasmina, maka akan muncul di penelusuran dan akan muncul di display di dalam website. Maka Bapak hanya pilih salah satu aja biar optimal. Mana? Jaringan penelusuran. Di checklist jaringan penelusuran, lalu di jaringan display tidak. Begitu. Paham ya anak-anakku? Masih bisa diikuti? Paham, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Setelah itu penargetan dan audiens ini biasa kita lakukan, pilih siapa yang ingin Anda jangkau. Jangkaunya tentunya adalah lokasinya harus jangan di semua negara. Yang harus kita lakukan adalah di Indonesia. Pilihnya di Indonesia karena wilayah target kita adalah di Indonesia. Kita pilih opsi lokasi. Pilih opsi lokasinya adalah orang-orang di atau yang menunjukkan minat pada target lokasi Anda. Biarkan saja, tidak usah di otak-atik. Silakan klik ini, lalu kecualikan orang-orang yang di lokasi yang Anda kecualikan direkomendasikan. Silakan itu juga klik. Jadi tidak usah pada target, bagian target tidak usah tidak usah diklik saja. Biarkan aja. Yang penting di bagian lokasi itu adalah klik Indonesia. Selanjutnya, pilih bahasa. Bahasanya adalah Indonesia, Inggris. Sudah, tidak usah ditambahkan saja karena yang umum di website itu ya. Audiens, pilih audiens untuk ditambahkan ke kampanye Anda. Kita tidak usah pilih lah ya. Tidak usah pilih tidak usah. Audiensnya jelajah tidak usah. Jadi pada pemilihan audiens nggak usah dulu kita lewati. Nah, di bagian jadi di sini adalah targetkan atau jangan yang ini. Tidak usah saja dulu ya. Makanya
setelah penargetan audiens itu harusnya adalah pengamatan disarankan, gitu saja ya pilihnya. Lalu, nah disinilah kita mulai melakukan yang namanya pengaturan anggaran. Pengaturan anggaran dan juga strategi bidding yang baik supaya apa? Iklan kita tampil di atas dan tampil di search engine, begitu. Nah, masukkan anggaran rata-rata yang ingin Anda belanjakan setiap hari. Kita masukkan minimal sesuai tadi ketentuan adalah 50.000 minimal. Kalau mau besar silakan, tapi Bapak pilih yang 50.000 saja. Baik, setelah 50.000, lalu ini maksudnya apa Pak? Masukkan anggaran yang akan Anda belanjakan. Nah, kita mengirimkan sejumlah uang 50.000 sebagai biaya kampanye PPC kita ke dalam Google Advertising. Nah, kita transfer 50.000, udah. Nah, itu adalah sebagai anggaran biaya iklan kita untuk bisa tampil iklan kita supaya untuk bisa tampil di dalam mesin penelusuran atau search engine. Lalu, strategi bidding untuk optimasi biaya per klik selain dari kata kunci yang efektif, lalu juga yang akurat dan unik tentunya, maka kita harus gunakan apa? Kita lihat di sini pilihannya. Konversi, nilai konversi atau klik. Kita pilih klik saja. Ya. Klik itu apa? Ketika nanti kampanye PPC kita itu pasti akan diklik oleh si visitor sesuai dengan apa yang mereka atau keyword apa yang mereka cari, begitu. Nah, setelah itu kita harus menentukan tetapkan batas bid biaya per klik maksimal berapa, kita klik. Supaya apa? Supaya nanti iklan kita itu teratas seperti yang Bapak tadi utarakan. Makanya kita anggarkan biaya cost per kliknya maksimum adalah 1.000 per harinya. Ya, karena apa? Tadi berdasarkan dari berdasarkan dari penelusuran yang tadi kita lakukan. Penelusuran itu jual hijab di sana. Penelusuran dari visitor itu 100 sampai 1.000. Lalu tingkat persaingannya adalah tinggi, ya, tingkat persaingannya karena tinggi. Lalu di situ ada anggaran iklan paling tinggi kan berdasarkan tadi yang kita lihat, yang kita sudah telusuri itu hanya 988,4, sehingga kita harus di atas itu jika ingin iklan kita ada di urutan teratas, begitu. Makanya strategi bidding dan optimasi biaya per klik, cost per kliknya adalah kita gunakan Rp1.000 anggaran belanja kita. Paham anak-anakku? J? Paham, Pak. Alhamdulillah masih paham. Oke. Kita lanjutkan 1.000 ya. Setelah itu di sini atau pilih strategi bidding secara langsung tidak direkomendasikan. Nah, ini tidak usah. Berarti kita tadi pilih saja 1.000 untuk biaya anggaran kita. Nah, ketika nanti diklik, berarti uang yang tadi 50.000 kita alokasikan untuk anggaran harian berarti akan berkurang ketika ada yang mengklik iklan kita. Berkurang 1.000. Berkurang 1.000 ya. Kenapa? Karena kita menganggarkan supaya nanti bisa terurut di atas di mesin pencarian. Jadi itu ada 1.000. Jadi kita tetapkan biaya cost per klik maksimumnya adalah 1.000. Ketika visitor mengklik iklan kita, maka anggaran harian yang tadi kita tetapkan sejumlah 50.000 itu akan berkurang 1.000. Jadi sisanya 49.000. Dan begitu seterusnya. Ketika banyak visitor yang mengklik, maka akan berkurang sejumlah si visitor itu mengklik berapa kali, begitu. Baik, masih bisa diikuti dan dipahami ya. Selanjutnya, di sini kita tidak usah atur apa-apa. Kita langsung klik, simpan dan lanjutkan saja. Setelah simpan dan lanjutkan, maka pada tahapan inilah yang paling menentukan. Ya, yang paling menentukan, ya. Kita lihat di sini grup iklan klik 64 orang per hari. Cost per klik itu adalah 669. Biaya per hari 42.650.000. Jadi ketika sejumlah banyak yang diklik oleh visitor 64, maka biaya per harinya adalah 42.000, begitu. Berarti kita sebetulnya harus menganggarkan lebih banyak. Namun karena ini kita percobaan, kita anggarkan saja anggaran hariannya adalah 50.000. Terus di sini pada bagian sini
ya, bagian nama grup iklan kita isikan saja sesuai tadi kata kuncinya apa? Jual hijab pasmina. Baik, setelah itu temukan kata kunci yang relevan. Nah, kata kunci sudah, ini jual hijab pasmina saja. Setelah itu kata kunci yang relevan kita pilih, masukkan produk atau layanan. Jual hijab pasmina. 1. Ya. Kemudian jual hijab kekinian. Ntar lagi. Lalu jual hijab murah. Oke. Setelah itu setelah itu kita klik simpan dan lanjutkan. Oh maaf, takut ada yang terlewat, kita lihat cek lagi. Kata kuncinya kita tidak usah diperbaiki, ya udah gini aja. Ada 3 kata kunci, jual hijab pasmina, jual hijab kekinian, jual hijab murah. Setelah itu lalu kita klik simpan dan lanjutkan. Masih bisa diikutin ya anak-anakku semua? Halo? Masih. Oke. Baik. Nah, pada tahapan yang buat iklan di sini, nah, iklan penelusuran responsif. Baik, dalam proses. Oke, kita lanjut ke bagian judul. Nah, nanti ada judul 1, judul 2 dan judul 3. Maka di sini judul yang pertama tadi sesuai dengan kata kunci kita, keyword kita, supaya kita teroptimal, terklik juga sesuai optimasi biaya cost per klik yang tadi kita coba utarakan, yang Bapak utarakan. Maka di sini kita ambil jual hijab pasmina. Oke. Nah, kita lihat sudah. Nah, munculkan di sebelah kanan jual hijab pasmina. Oke, itu yang judul pertama. Judul yang kedua, lihat. Yang judul yang kedua adalah hijab modis kekinian. Oke. Lanjut lagi ke kita buat judul 3 enggak ya? Oke, kita hanya 2 judul saja lah, nggak apa-apa, sudah keren, kita lihat di sini. Nah, sudah ya, sudah keren kok sini. Tinggal kita hanya mengisi pada judul 1 dan judul 2. Setelah itu kita lanjut ke bagian deskripsi. Deskripsi itu berarti yang mana? Yang di ini. Deskripsi 1, deskripsi 2. Baik. Gunakan impuls bahasa promosi yang bisa menimbulkan impuls buying si customer atau si visitor ya, supaya bisa tertarik dan ingin mengklik iklan kita. Ayo jual hijab murah. Ayo jual hijab. Maaf di sini. Jual hijab trendy, harga terjangkau, dan jual hijab trendy, harga terjangkau, dan beraneka model. Begitu saja. Nah, deskripsi 1. Sekarang deskripsi 2 yang nanti di bawah. Beli 2 gratis 1, begitu ya. Beli 2 gratis 1. Lalu ayo buruan guys. Nah, ayo buruan guys, jangan sampai kehabisan. Gitu saja ya. Deskripsi 1, deskripsi 2. Sehingga di sini sudah muncul iklan kita. Nah, setelah itu tambahkan deskripsi URL, silakan. Ya, kita nggak usah lah tambahkan deskripsi URL, nggak usah. Nah, pada saat ini kita sudah jadi sebetulnya membuat iklan PPC. Nah, setelah itu klik apa? Klik simpan dan lanjutkan. Gitu ya. Hasil iklannya seperti ini, tahapannya sudah jelas sekali. Baik, anak-anakku semua.
tadi sudah secara jelas Bapak paparkan, Bapak simulasikan tahapan alurnya dari mulai strategi bidding, strategi juga kata kunci, optimasi biaya cost per kliknya, memilih anggaran harian, juga memilih judul, lalu deskripsi, penginputannya seperti apa sudah jelas. Nah, sejauh ini ada yang ditanyakan anak-anakku semua? Paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, silakan kalian untuk mempersiapkan segala sesuatunya dari mulai handphone atau laptop kalau ada, silakan untuk melakukan praktik secara mandiri, dan sesekali silakan kalian untuk melakukan diskusi dengan teman ya. Silakan kalian melakukan praktik secara mandiri ya, dan perhatikan protokol kesehatannya untuk supaya bisa terhindar dari COVID juga. Semangat. Baik Pak. Oke, sip. Baik, Bapak monitoring ya, monitoring dan evaluasi dari praktik kalian nih. Bapak sambil monitoring nanti ya. Ini adalah lembar observasi ya, lembar observasi untuk monitoring siswa. Oke, anak-anakku semua hati-hati ya, harus melihat tahapannya, jangan sampai terlewati. Lalu memilih anggaran harian, jangan lupa itu harus sesuaikan tadi ya. Tadi kita adalah 50.000 untuk anggaran harian, untuk biddingnya itu adalah 1.000 ya. Judul jangan lupa juga yang menarik kata kuncinya. Oke, baik. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Kalian sudah mempraktik dengan baik. Bapak amati dari lembar penilaian observasi kegiatan praktikum di sini. Kalian tanggung jawabnya tuh keren dan hasilnya pun bagus tuh yang tadi sudah diperlihatkan ya gitu. Dan nanti harapan Bapak kalian itu bisa membuat yang lebih unik lagi ke depannya ya. Jadi tidak hanya judulnya itu tentang jualan, jasa juga boleh ya, misalkan jasa laundry dan lain-lain, atau pulsa boleh, pulsa tuh ya. Tadi Jay udah membuatkan pulsa, iklan pulsa, atau yang lain misalkan jasa dropship ikan segar bisa itu ya, sebagai judul dari iklan PPC-nya. Oke, baik. Bapak amati di sini kalian sudah keren, sudah baik dan sudah pas dalam membuat iklan PPC-nya. Untuk itu, baik, silakan kalian presentasikan hasil produk kalian yang tadi sudah dibuat, dipraktikkan dan dibuat secara rapi dan memerhatikan juga kaidah judul dan deskripsi yang baik sebagai kata kunci yang unik. Silakan dimuatkan dalam Google Classroom ya. Mengerti? Oke, baik. Siap Pak, siap. Betul Pak. Oke, baik. Setelah itu, untuk selanjutnya kalian silakan untuk mengisi soal pilihan ganda ya sebagai bentuk evaluasi karena kalian sudah melakukan pembelajaran kali ini. Silakan kalian mengisi soal pilihan ganda di platform Moodle berikut ya. Sudah terlihat ya anak-anakku? Sudah Pak. Oke, baik. Nah, ini pada pilihan ganda silakan diisi, lalu pada Google Form juga. Silakan kalian mengisi evaluasi pembelajaran di evaluasi kasus lah ya. Di kasus pada pertemuan 3. Ya. Seperti berikut. Nah, evaluasi pembelajaran 3 silakan kalian diisi. Oke, dimengerti? Nanti hasilnya kalian muatkan dalam dari hasil yang kalian kerjakan ini. Silakan kalian mengisi evaluasi pembelajaran 3 ini ya pada link yang sudah Bapak berikan di Google Classroom pada pembelajaran 3. Lalu kalian mengisi LKPD juga ya. LKPD, lembar kerja peserta didik bagian 3. Di bagian pertemuan 3 ya. Nah, ini pertemuan 3.
Pertemuan 2 sudah kemarin, sekarang di bagian pertemuan 3. Silahkan kalian isi berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagi, ya. Nah, ini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, terima kasih. Nah, baik, sudah pembelajaran kita sudah hampir selesai. Sebagai masih semangat ya, aku semua. Bapak sudah memberikan pemaparan juga dengan alhamdulillah dengan cukup baik mungkin ya. Bapak sudah memberikan, terima kasih pada anakku semua sudah melakukan pembelajaran kali ini interaktif juga, lalu kalian melakukan praktik dengan baik dengan mengikuti alur dan tahapan yang sudah ditentukan sehingga hasilnya pun maksimal, dan nanti tentunya itu akan berdampak pada kompetensi kalian, capaian kompetensi juga maksimal begitu. Bisa dipahami? Oke ya? Bisa, Pak. Oke, lalu kita cukupkan pembelajaran kali ini ya. Kita cukupkan pembelajaran kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah pengetahuan kita semua, utamanya kalian dalam mempraktikkan dalam membuat banner kampanye di PC. Baik, untuk menutup pembelajaran kali ini silahkan dipimpin doa oleh Sarah. Baik Pak, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai Pak. Terima kasih Sarah sudah memimpin doa. Ya, jangan lupa untuk melihat pembelajaran di akun Cep Hakim ya, Ceptin Hakim ya di YouTube, lalu juga di blog mangjablublogspot.com dan Google Classroom yang sudah ada. Baik ya, oke. Nah itu nanti kalian silakan mengaksesnya kembali sebagai pengulangan pembelajaran sehingga kalian pemahaman akan terus optimal. Dimengerti? Pak. Oke. Baik, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa nanti untuk pertemuan selanjutnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya. Baik.